ilahi nastulil firdausi ahlan wala aqwa alan naril jahimi. Bagaimana memperoleh ridho suami yang suka menggunakan berbagai macam kartu kredit? Ini bertanya apa curhat? Saya harus tidak memasak, padahal bahan-bahan yang dibeli dari kartu kredit. Suami tersebut susah mengendalikan pandangan mata. Akhirnya pernah terjadi perselingkuhan. Semua perilakunya sudah dinasihati, tapi dia masih melakukan di belakang saya. Mohon doa dan solusinya Pak Ustadz. Ibu, kalau ibu sudah pengajian, jangan ibu menceramahi suami ibu. Jangan pulang dari sini, pulang ke rumah, abang sini sebentar, ada yang mau kusampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu. Dalam Islam ada perwalian. Ibu punya wali 6 orang. Wali ibu ada 6. Pertama ayah, yang kedua atuk, yang kedua ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah laki-laki. Melaporlah ke 6 wali. Wali bukan cuman hanya wali saat nikah saja. Saat suami terjadi sesuatu, maka wali memanggil suami. Kreditor, sini kau sebentar. Cutman, sini. Cutman dia, lelaki kartu. Saking banyaknya kartu kreditnya. Sini bentar. Aku dapat laporan kabarnya kau asik main kartu kredit saja. Banyak utang piutang keliling pinggang. Sudah begitu kau selingkuh pula. Ini keponakan kami ini bukan dapat kau di tong sampah. Dulu kau pinang baik-baik. Oleh sebab itu maka suami mesti dikasih SP1, surat peringatan pertama. Jangan lupa wali yang berbicara, kita semua saling mendoakan. Di akhir majelis nanti kita doakan mudah-mudahan lembut hatinya insyaallah. Amin. Mana yang lebih dipilih, istri atau emak? Karena saudara saya tidak pernah mau mengakurkan terhadap ibu. Sakit hati istrinya sudah hampir kepada ibu saya. Gimana nih Pak Ustadz? Apa kata perempuan yang soleha? Aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Tidak ada sorga kecuali di tapak kaki ibu. Oleh sebab itu jangan lawan ibu. Makanya kalian yang lajang-lajang sebelum menikah, berani kalian berkata kepada dia, Adinda, aku mau nikah sama kau. You want to be a second woman, tapi kau akan menjadi perempuan yang kedua. What? Jadi kalau begitu aku istri yang kedua. Istriku satu kau, tapi perempuan yang kedua adalah, yang pertama adalah ibuku. Bangga kita melihat preman tegap berotot bertatu, tapi tatunya tertulis di sini, I love Amakden. Nah, enggak kita berbakti daripada ibunya. Ibu tak bisa dilawan. Ibu tidak bisa dilawan. Jurus menghadapi ibu 3. Diam, diam, diam. Apapun kata dia diam. Jangan kau lawan, karena umurnya tak lama. Malaikat maut sudah dekat. Jangan sampai ketika dia mati, disitulah kau baru menangis mencakar dinding. Oh, pandai-pandai. Tanya kepada alim ulama, tokoh masyarakat. Pandai kepada tanya. Ini banyak nih hadir di antara kita bapak-bapak yang sudah lama berumah tangga, yang jam terbangnya, mereka ini pilot-pilot Sukhoi, yang jam terbangnya sudah 5.000 jam ke atas. Bagaimana mereka pandai antara ibu orang tua, antara keluarga, pandai mendamaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Masjid pusat pasar, masjid yang ada waktu zuhur dan asar, maghrib, apakah sah sholat Jumatnya Pak Ustadz? Ada sholat Jumat di sini? Ada sholat Jumat? Sholat Jumat jangankan di masjid, di tanah lapang pun sah. Kalau di tanah lapang sah, di ballroom sah, di convention hall sah, apalagi di misalnya, tapi bukan di Medan. Kalau di Medan jangan sholat kalian di tanah lapang, masjid banyak berserak-serak. Kuliah misalnya ke Inggris, kuliah ke Belanda, kuliah ke tempat minoritas, tiba-tiba tak ada di situ tempat, berkumpul di convention hall, di gedung, maka sholat Jumat hukumnya sah. Tapi kalau sudah masjid dilaksanakan sholat Jumat, jangan sampai kosong dari azan dan sholat berjamaah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau sampai di situ tidak dilaksanakan sholat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin, maka satu negeri itu diganggu, dikacau setan.
Mudah-mudahan kita selamat dari meninggalkan sholat berjamaah. Orang tua saya sebelum meninggal ingin berkurban, telah dibayar uangnya pada panitia, tapi sebelum Idul Adha beliau meninggal. Apakah itu boleh diteruskan diwakilkan pada anaknya? Maka kalau orang tua ada berpesan, nanti kalau aku meninggal atau dia masih hidup dia berpesan, maka tetap dilanjutkan walaupun sudah meninggal dunia. Orang tua hidup berpesan, sebelum sampai hari kurban meninggal, teruskan. Orang tua masih hidup berpesan, kalau aku mati nanti buatkan kurban, teruskan. Dagingnya tidak boleh dimakan ahli waris karena wasiatnya untuk umat Islam. Ahli waris tak dapat, karena dulu kata dia ini wasiatnya untuk orang lain. Tapi menurut mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, ahli waris boleh memakannya karena ahli waris juga bagian dari umat Islam. Jadi kalau ada bapak ibu yang kemarin orang tuanya meninggal dunia, lalu diwasiatkan potong kambing, lalu kemudian dia ikut mendapatkan daging kuponnya, jangan merasa bersalah. Kalau ada ustadz mengatakan tak boleh ahli waris memakannya, berarti bukan dari mazhab Hambali, mazhab yang lain. Kita mengamalkan selama tidak keluar dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, selama ahlu sunnah wal jamaah, maka tetap kita boleh amalkan. Jelas? Ustadz, kita mengimani bahwa malaikat wajib diketahui ada 10. Sementara malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi. Sedangkan baginda Rasulullah sudah wafat. Jadi sekarang apalah kerja Jibril itu Pak Ustadz? Jibril, Mikail, Israfil, Israel malaikat maut, kiraman katibin, raqib aktid, mungkar nakir, Malik Ridwan. Itu pelajaran anak TK. Sekarang saya sebutkan, innalillahi malaikatan, Allah punya malaikat. Malaikat itu kerjanya yatufuna alal ar, malaikat berkeliling di atas muka bumi. Kalau malaikat menengok ada majelis zikir, dipanggilnya malaikat-malaikat yang lain, halumu ila hajatikum, mari kemari. Ada tak malaikat yang saya sebutkan mencari majelis zikir ini dalam yang 10 tadi? Tak ada. Jangan batasi malaikat hanya cuman 10. Yang 10 itu untuk memudahkan anak TK belajar, anak sekolah. Malaikat tak berbatas. Contoh kedua, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air, sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Tsumma yursalul malaku. Kemudian datang malaikat membawa rohmu dari alam arwah masuk ke dalam alam rahim. Ada disebutkan nama malaikat yang membawa ruh itu? Tak ada. Maka malaikat itu jumlahnya banyak. Apa tugas pokok malaikat itu? Tengok dalam surat Al-Baqarah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tugas malaikat pokok, tupoksi. Tugas pokok fungsi malaikat adalah bertasbih. Ada malaikat yang sejak diciptakan sampai hari ini bertasbih tak bangkit-bangkit, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada malaikat 70.000 malaikat masuk setiap hari dikeliling mengelilingi Ka'bah di bawah, di atas itu namanya wal baitil ma'mur, rumah yang dimakmurkan. Jibril malaikat berkeliling bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Malaikat berkeliling di atas. Adam alaihissalam rindu ingin menengok Baitul Ma'mur. Ketika turun ke bumi, kata Allah, buatlah bentuknya macam Baitul Ma'mur. Kalau dijatuhkan batu kerikil dari atas pos jatuh ke bawah, maka sama di bawah. Malaikat di atas memuji, mengagungkan Allah, manusia pun di bawah sama, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kalau mau sama ucapan kita dengan ucapan malaikat, mesti banyak-banyak bertasbih. Jadi apalah tugas Jibril sekarang? Balik ke tugas pokok, mengagungkan, mensucikan, bertasbih, memuliakan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sambil jaga toko pagi, belum ada orang berlewat, belum ada orang jualan, belum ada orang membeli, buka tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Tapi kalau ada orang nawar dijawab, yang pula tak dijawab, Pak ini berapa harga pokoknya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.
Banyak-banyak bertasbih di toko, menghilangkan santet, sihir dan guna-guna. Boleh jadi ada orang benci, tak suka. Bagaimana supaya toko kita itu supaya tak laku? Orang lewat macam lewat di kuburan. Kata dukun, ambil air orang mati, nanti siramkan. Akhirnya orang lewat di toko kita, yang ditengoknya bukan pakaian, malah dibacanya doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bagaimana caranya supaya toko ini mati? Kau ambillah tulang pukang. Sebagaimana pukang itu malu menengok orang, begitu pula lah yang punya toko itu malu menengok pembeli, akhirnya tutup mata saja. Maka guna-guna ini pagi, sebelum pagi awal masuk membuka, baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul bin nas sekali, ayat kursi sekali. Habis itu barulah isi dengan tasbih. Ingat, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul bin nas sekali, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul bin nas sekali, ayat kursi sekali. Pagi-pagi pas pertama masuk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan dari santet, dari sihir, dari guna-guna dan lain sebagainya. Karena sampai hari ini masih banyak pengikut www.hantu.com. Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang pindah agama selain Islam? Apakah saya harus minta cerai atau harus pertahankan rumah tangga? Suami yang murtad, maka kau tidak perlu minta cerai. Cerainya automatically. Automatically itu apa Pak Ustadz? Otomatis. Kalau suami yang mencerai namanya tolak kok. Pakai kop, tolak kok. Kalau pakai kap, tolak jatuh. Tolak. Kalau istri yang menggugat namanya khulu. Tapi kalau otomatis fasah, namanya fasah otomatis. Apa itu? Suami yang murtad nggak perlu dituntut, otomatis sudah cerai. Istri yang murtad otomatis. Makanya kalian wahai anak lajang, anak gadis, kalau mau nikah yang dicek pertama adalah agamanya. Jangan yang kau cek pertama saldonya. Ustaz Somad, anak saya dokter, mantap, mau nikah. Calon mantu saya ragu sholat apa enggak. Gimana cara ngetesnya Pak Ustaz? Suruh ketemuan jam 12 siang hari Jumat. Mas, kita ketemuan hari Jumat jam 12 ya. Mohon maaf, untuk yang satu ini tidak bisa. Karena aku harus sholat Jumat. Terimalah dia. Tapi kalau dia bilang, oke. Tapi tes ini tidak bisa dipakai lagi karena soal sudah bocor. Nanti saya kasih soal yang baru. Saya banyak soal-soal. Bisa kita bicara 4 mata Pak Ustaz. Jangankan 4 mata, 3 pun bisa kita bahas. Agamanya dulu. Wahai laki-laki, kalau kalian mau meminang perempuan, tengok agamanya. Wahai para wali, perempuan tidak langsung menerima laki-laki. Perempuan itu tidak langsung sama laki-laki. Dia harus ada walinya. Yang menerima si laki-laki itu 6. Bapakmu, kakekmu, abangmu, adikmu, pamanmu, abang ayahmu, adik. Dia tanya. Makanya perempuan itu ditanya, Nduk, anak perempuan, maukah engkau menerima laki-laki ini? Kalau perempuan itu diam, berarti tanda setuju. Dulu anak gadis diam. Anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, kalian perempuan, yang pertama dilihat dari laki-laki adalah din, agamanya, wa khuluqahu, baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Tapi kalau perempuan yang dilihat apa? 4. Tungkahul mar'atu li 4. Perempuan dinikahi karena 4. Mal, kaya. Wali hasabiha, keturunan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, karena agamanya. Ustaz Somad, ya, saya mahasiswa Ustaz dulu di kampus. Udah tamat kuliah? Sudah Pak Ustaz. Udah kerja? Udah Pak Ustaz. Udah nikah? Belum Pak Ustaz. Kenapa belum nikah? Nyari yang ada 4-4-nya. Bisa Ustaz carikan Ustaz? Kalau ada 4-4-nya ngapain ku kasih ke kamu? Jangan kau cari karena cantiknya, karena wajah perempuan akan berubah. Kemarin kami baru reuni. Baru ketemuan reuni 20 tahun gak ketemu. Dulu imut-imut. Sekarang lisut. Bunga. Bagaimana tabiat bunga? Bunga kuntum mekar harum cantik kuning layu mati. Ada bunga yang tak layu, bunga plastik.
Makanya banyak perempuan sekarang wajahnya plastik semua. Pipi plastik, dagu plastik, hidung plastik. Ini alis apa bulu mata? Plastik, ulontik bukan main. Ada orang bakar sampah, layu. Menggeletar tangan, mencukur bulu mata. Mau pergi undangan, salah potong, hilang semua. Kawan udah mulai nelpon, gimana? Jadi kita berangkat. Wah kacau ini. Hilang, nggak mungkin pergi satu. Hilang kan dua-duanya. Hilang. Gimana? Waduh kacau, gimana ini? Mau ditempelkan ijuk sapu, nggak mungkin. Untung ada spidol white bone. Makasih ya Pak, memang kau penyelamatku. Rupanya spidolnya nggak permanen. Sampai di tempat undangan, sambal udangnya pedas. Kipas angin mati. Meleleh. Ambil tisu, lupa. Panas ya? Iya. Panas. Semua orang senyum. Kok tiba-tiba orang ini ramah ya? Senyum. Senyum. Semua senyum. Sampai pulang ke rumah mati lampu jam 9 malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dia buka pintu. Allahu la ilaha illal qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati. Kenapa hantu ini nggak pergi? Aku istri apa? Inilah bahayanya. Kalian anak muda boleh tertawa sekarang, tapi ini bisa saja terjadi pada istri kalian. Maka pilihlah perempuan-perempuan bontang yang solehah, yang religius, yang agamis. Takbir. Yang takbir yang belum nikah. Anak udah do re mi fa sol la si do. Amin. Allahu Akbar. Jaga aja bini di rumah. Kalian ini sudah punya rumah. Yang saya bicarakan ini anak-anak lajang yang belum punya rumah. Dia bicara tentang rumahnya yang baru. Kalian rumah yang udah lama itu aja dempul-dempul dikit, cet-cet dah. Saya seorang akhwat. Kelihatan dari tulisannya? Ada yang ingin saya tanyakan. Dia kalau nanya sama saya, tulis aja pertanyaan. Ini dia buat, saya seorang akhwat. Dibuatnya tanda titik 2. Ustadz, seorang akhwat, ada yang ingin saya tanyakan. Ada orang melamar saya, tapi saya sedang menyukai orang lain. Bagaimana ya Pak Ustadz? Ini mancing-mancing aja. Ada laki-laki melamar engkau, tapi hatimu sedang suka dengan orang lain. Maka kau tengok dulu mana di antara dua laki-laki ini yang bisa menyelamatkan engkau dunia akhirat. Kalau tiba-tiba yang ini datang, ini jantan dia, perkasa dia, dipinangnya kau dengan baik. Ini cuma berani bawa engkau makan mie ayam, bakso, bonceng sana, bonceng sini, pegang tangan, ujung jempol kaki. Maka kau campakkan ini, Fir'aun, ini tak ada gunanya nih. Ini yang Musa yang baik ini. Laki-laki yang baik bukan yang berani membawa engkau di belakang orang tuamu. Laki-laki yang baik adalah yang bertanggung jawab datang. Laki-laki yang perkasa bukan yang datang dengan mobil besar, motor megah yang mewah. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang berani berkata, kupinang kau dengan bismillah. Buanglah mantan pada tempatnya. Mudah-mudahan yang tua, yang muda, remaja-remaji semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus saya lakukan ketika ibu saya selingkuh sudah 3 kali kedapatan? Apakah saya boleh membenci dan memarahinya? Apa yang sebaiknya dilakukan bapak saya, Pak Ustadz? Engkau dulu lahir ke dunia ini lewat rahim ibumu atau lewat tabung gas 9 kilo? Apakah bisa kau katakan, Mama, aku tak pernah? Tidak pernah, kita pernah lalu di perutnya, lalu di rahimnya, dan dia meregang nyawa. Itu tidak bisa kau pungkiri. Oleh sebab itu, bahwa dia bersalah, ya, tapi kesalahan dia tidak membenarkan kedurhakaan engkau. Maka caranya bagaimana? Suruh bapakmu menasehatinya. Bapakmu pun kok bisa dia buat selingkuh 3 kali? Kemana bapakmu selama ini? Laki-laki itu kan tahu dia. Periksa HP-nya. Tiba-tiba di HP ketawa-ketawa. Kik. Kau ngapain siapa? Sama siapa? Sama mantan bang. Reuni-reuni dia pergi. Tanya dia. Ibu-ibu kalau reuni bapaknya ikut. Nanti pergi sendirian. Ditanya, mana gambar suamimu? Ini. Gantengan aku ya? Iya bang.
Akhirnya semua berawal dari macam. Udah macam abang saya, udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Nah, dalam kasus begini bagaimana Pak Ustadz? Laki-laki dua. Yang pertama, dia sabar atau dia gugat ke pengadilan. Kalau kau sabar, kau jaga dia. Kalau tidak, kau gugat di pengadilan. Maka kasus perselingkuhan paling cepat hakim menjatuhkan talak. Kalau kau sabar, jaga dia dengan baik. Kalau kau tak sabar, kau lepas dia dengan baik. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hada ila yaumina amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayat. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya doakan seluruh jajaran personel Kodim 0719 dari pimpinan yang teratas sampai jabatan yang paling bawah ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang sehingga kita bisa bermuamalah, berkumpul dalam majelis ilmu yang mana majelis ilmu di dunia mendapat peringkat nomor 1 kemuliaannya, sehingga patut kita ikuti dan patut kita lestarikan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini GP Ansor Kabupaten Jepara saged silaturahim teman-teman sedoyo tak lebih dikunianipun. Insya Allah secara materi saya yakin panjenengan lebih menguasai karena langsung bersinggungan dengan tema-tema yang kita sampaikan. Kemarin kita menyampaikan tentang bid'ah. Dan jenengan ini yang mesti bersinggungan dengan orang kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok yang punya pemikiran-pemikiran garis keras. Itu pasti jenengan lebih bersinggungan daripada saya. Tapi momen ini kita jadikan sebagai sinergitas antara pemuda seperti saya dengan panjenengan sedoyo, bapak-bapak semua yang pasti lebih dewasa dan lebih mempunyai manajemen yang baik dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu menjaga negara kita Republik Indonesia. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan karena ini juga kewajiban dari pimpinan saya dari Bicara Ansor, juga tema juga sama ditentukan Pak Ben. Ini jadwal oleh Pak Sinten, Pak Badlan itu memang meminta khusus di ilmu fikih. Kalau tahun yang lalu memang fikih terus pandemi terus ini mohon dimaklumi, makanya bisa dikoordinasikan lebih lanjut untuk tahun berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam musyawarah nasional atau Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 2014 dan kalau tidak salah tahun 2019
niku sampun menolak secara tegas kelompok-kelompok yang ingin mempromosikan khilafah. Jangan tidak benar asing begitu khilafah, apalagi di jajaran militeran ini sudah bertahun-tahun mungkin. Dan dari mana dan menolak menghimbau agar kelompok-kelompok ini stop untuk mempromosikan atau mengusulkan tentang khilafah di negara kita Indonesia. Tentang khilafah ini memang di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, meskipun ini sering diperaturakan ulama-ulama kita. Ini katanya. Jadi di dalam Al-Quran itu memang tidak ada istilah khilafah. Wontennya pun khalifah. Jadi khalifah dan khilafah niku dari kata yang sama. Artinya macam-macam ya, sing secara bahasa niku khalifah niku berarti orang yang berjalan di belakang seseorang atau di belakang orang. Jadi artinya apa? Kita masuk ke dalam pengertian khilafah secara general, secara umum, sistem pemerintahan setelah zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi khilafah itu memang disebutkan pemerintahan setelah Kanjeng Nabi. Jadi ulama Nahdlatul Ulama tentunya dengan benar-benarnya sampai GP Ansor sampai bawah itu tegas menolak dengan tegas sistem khilafah yang sedang diusung oleh kelompok-kelompok tertentu yang terkenal ya, Hizbut Tahrir, kemudian kalau sekarang ISIS, atau kalau yang lagi ramai sekarang NII lah. Kalau tidak salah itu kemarin saya baca di media itu sudah mencapai 2 juta rekrutmennya atau jamaahnya, sampai mau menggulingkan pemerintahan sebelum tahun 2024 ini ya kira-kira. Yang tadi kita terus yang memang kita ngarep ya modern gitu. Jadi khilafah itu memang luar biasa ya. Kelompok-kelompoknya yang memahami, mentafsiri hadis atau Al-Quran itu secara tidak kajian mendalam, sehingga pokoknya nerak mulu ya salah, nerak podo aku salah, tidak sama dengan kita kelompok kita kafir begini kan. Melawan pemikiran itu lebih sulit daripada melawan yang Pak. Ya pencurian, nanti itu mudah Pak. Kalau pemikiran ini terus selama orang itu masih berpikir katanya. Yang pertama, kenapa khilafah itu ditolak oleh Nahdlatul Ulama? Yang pertama, rata-rata mayoritas negara Muslim di dunia niku menolak sistem khilafah, jelas niku. Makanya Hizbut Tahrir mungkin mempromosikan menegakkan ISIS menegakkan, akhirnya hancur Pak negaranya lagi karena tidak diterima. Kalau memang secara logika nalar sehat, kalau memang itu khilafah, memang sistemnya itu ditentukan oleh Kanjeng Nabi, ditentukan oleh syariat Islam, pasti baik-baik saja. Nyatanya ISIS merusak, membunuh, merusak segalanya. Namun tidak ini. Jadi ini nomor 1. Nomor 2, siapa yang menjadi khalifah ini juga bingung.
jadi khalifah ini juga bingung. Nanti kalau sistem kita hilangkan itu terus rajane presidennya itu sinten bingung. Lah sak dunya Pak. Padahal umat muslim itu sudah dari berbagai bangsa dan negara, kemudian suku macam-macam mau disatukan. Jadi dia pemahaman saya secara logika ala sehat sudah salah. Karena apa? Kita ini mau meniru sinten? Khalifah Abu Bakar niku dipilih oleh beberapa sahabat. Kemudian Umar niku ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Jangan milih sing pundi niku. Nek misalnya khilafah niki sewu. Utsman niku dibentuk cara sakniki nggih bentuk dewan perwakilan untuk memilih Utsman dari beberapa orang. Kemudian Ali niki dipilih jadi khalifah, dipilih oleh rakyat orang banyak. Dari khalifah Abbasiyah, umatnya Abbasiyah sampai Utsmaniyah niki sistemnya yang menjadi pemimpin atau khalifah niku keturunan. Kira-kira ning Indonesia khalifah sinten? Pak Jokowi pun merampok. Ini betul masalah ya. Khilafah ditegakkan serampangan karena pemahaman ini keliru. Jadi sistem khilafah itu tidak sesuai dengan zaman sekarang. Solusinya di menika khilafah itu adalah produk politik para ulama untuk membimbing umat. Jadi hasil istihad bukan wajib meniru apa-apa sing kados khalifah Khulafaur Rasyid maupun sampai Khulafaur Umayyah Abbasiyah sampai Utsman. Karena khilafah menurut sejarah selesai pada tahun 1924. Utsmaniyah selesai. Jadi pun negara pun damel kebijakan sendiri-sendiri sesuai dengan musyawarah masyarakat yang ada. Sebagaimana negara kita, sistem khilafahnya ya NKRI niku pun jenengan semua lebih pengalaman gitu. Apalagi di dunia veteran, banyak studio sudah bersinggungan langsung. Jadi kemudian khilafah itu sebaiknya bukan menjadi gerakan politik. Karena jadi gerakan politik, kemudian media sosial sampai sekarang terus-menerus menjadi problem kita semua. Harusnya menjadi gerakan spiritual, gerakan kemanusiaan, dan gerakan perdamaian. Kalau maksud malih khalifah di dalam Al-Quran itu berarti antosipun penguasa. Kalau khilafah itu sistem pemerintahannya. Monggo. Sistem khilafah ini berarti Indonesia menganut sistem demokrasi. Lah ini yang digaung-gaungkan oleh kelompok-kelompok tertentu itu yang mempromosikan khilafah, niku menjadikan khilafah itu solusi, Pak. Nah, yang pun besos ya. Khilafah itu dijadikan solusi. Monek sembako mudah naik harganya. Yo solusinya khilafah ngoten. Bensin naik, kira solar naik, gaji naik, Pak. Bareng. Muka-muka selama ini gaji kalau dari naik-naik ada kenaikan.
THR ini bareng cair. Gaji ke-13 ya. Katusnya bareng. Jangan apa-apa ya, katus 10 ya. Ya pun katanya kemarin sampai asal bingkisan ya. Alhamdulillah. Pun kelas Bapak sudah habis. Bareng. Ya jangan untuk terus entek untuk ya. Nek kalau entek terus untuk bila saya putih Pak Bu untuk isi entek terus untuk Mbak Bu. Jadi khalifah itu di Al-Quran satu, khalifah itu memang manusia seperti saya sampaikan tadi ayat wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti semua manusia khalifah, TNI khalifah, Pak Guru khalifah, normalnya nelayan khalifah, tukang batu khalifah, petani khalifah. Karena khalifah itu artinya pengganti Allah dan melestarikan bumi dan mengantarkan penciptaannya Allah, ciptaannya Allah kepada tujuan diciptakan. Contoh laut niku diciptakan wonten sing ngarani berfungsi sebagai lewat kapal, berjalannya kapal, jadi berkapal perahu. Laut juga untuk mengambil ikan, karang, kemudian mutiara. Nah ini kita manusia ini khalifah semua ini menurut Al-Quran. Artinya apa? Melestarikan bumi, tidak merusak. Nah ini dengan merpakari, melestarikan bumi, merpakari. Kemudian khalifah yang kedua, inna ja'alnaka khalifah. Niki ditujukan pada Nabi Daud. Tak dadekake saya jadikan kamu menjadi khalifah penguasa rojo, Nabi Daud rojo. Nah, niki cuman insyaallah khalifah ala min hajin nubuwah niki hadis sing di presentasikan atau dibuat referensi oleh Hizbut Tahrir dan ISIS dan sebagainya kelompok-kelompok yang lain. Niki bakal akan ada sistem khilafah nanti di zaman berikutnya. Niki intinya niku. Lah hadis niki dikaji doa Pak. Doa niku lemah niku boten saged kangge hujjah atau dalil. Wonten. Niki menurut pakar hadis niki di riwayat dari Musnad Imam Ahmad. Niki wonten dicantumaken hadis niku. Tapi doa periwayatnya yang meriwayatkan itu doa itu lemah. Apa ya? Lemah itu betul kuat. Kalau rawi lemah itu mungkin tidak jujur atau menambahi, mengurangi. Dampaknya seperti ini Pak. Makanya ulama itu kajiannya luas, detail, dan toleransi yang tinggi, kemanusiaannya yang nomor utama. Dan kalau memang khilafah itu menjadi solusi keruwetan problematika negara kita, negara Islam misalkan. Bagaimana dengan sejarah dulu Pak? Nun sewu 4 sahabat itu Pak, 3 nun sewu sedo matinya terbunuh Pak. Kalau memang itu solusi khilafah, itu solusi negara sejahtera makmur, tidak ada kejahatan, kan tidak mungkin Pak. Dari keempat itu 3 sahabat itu sedulmat bapaknya terbunuh. Itu sejarah ya. Yang buatan terbunuh itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah ceritanya Pak, sampai bukan sampai Sayyidina Ali. Ini kok
cucunya Nabi Muhammad. Insya Allah. Alhamdulillah. Dan ini kajian khusus nih Bu. Mesti wonten hikmah Pak ya. Kejadian itu mesti wonten hikmah. Kemudian apa? Khalifah ke-13 Abbasiyah Al-Mu'taz niku negaranya tidak, sistem khilafahnya niku tidak mampu menggaji tentara militer saat itu. Bangkrut Pak. Sampai masyarakat rakyatnya itu makan itu rumput-rumputan. Ini sejarah. Ini pulau kutip saking bukunya Profesor Dr. Nadir Shah Hussain, pengurus NU yang di Australia, menjadi dosen. Ini santri, kiai, terus dosen. Bukunya itu Islam Yes, Khilafah No. Ini wadah sejarah itu. Itu sejarah. Jadi tidak semua khilafah dulu itu terus apa Pak? Tentram, sejahtera, tidak ada permasalahan. Nyata-nyata ya, khalifah dulu itu banyak yang dipenggal kepalanya, banyak yang dicukil matanya karena tidak bisa memimpin, gagal dalam kepemimpinan. Itu sejarah. Jadi dan terakhir khilafah itu tertolak secara otomatis karena memang sudah tidak sesuai zaman. Moga niki nek kula napa akeh-akeh materi napa iki tentang khilafah rasa-rasane kula niku isih. Karena jenengan niku sampun napa bersinggungan langsung dengan kelompok-kelompok tersebut. Pasti ya. Sedangkan muga-muga pertemuan ini menjadi sinergitas, minta bimbingannya, arahannya panjenengan semua di kemiliteran. Sedangkan kita yang ada di pemuda GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jepara, ini ada sinergitas. Semoga tidak goyah dan tetap sampai yaumul kiamah mempertahankan